Selamat malam Mbak Adita, Pak Atmaji, dan Pak Rian. Selamat malam, Mbak Sofi. Sehat-sehat semua ini tampaknya. Pak Rian, Pak Atmaji, mohon izin dulu saya mau ke Mbak Adita lebih dulu. Mbak Adita, jadi ini sudah firm, sudah resmi larangannya. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan supaya memastikan tidak ada siapapun masyarakat, khususnya PNS, yang memanfaatkan celah? Baik, Mbak Sofi. Jadi begini, kami tadi sore jam 16.30 baru saja mengumumkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Poin-poinnya memang yang paling utama adalah di Mohon maaf, semua Mbak Adita, sektor. tadi sinyal agak turun, suara agak tidak terdengar. Boleh diulang poin yang pertama? Ya, baik. Apakah sudah cukup jelas sekarang? Sip, sekarang sudah. Baik. Ya, jadi kami di Kementerian Perhubungan pada sore hari ini sudah mengumumkan adanya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tentang pengendalian transportasi di masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Poin utamanya memang pelarangan untuk semua moda transportasi penumpang, kecuali untuk transportasi logistik dan barang masih tetap berlaku atau beroperasi seperti biasa. Ya, dalam pelarangan ini yang jelas memang kami masih memberikan pengecualian. Tadi sudah disebutkan juga, salah satunya adalah pengecualian untuk keperluan untuk dinas atau bekerja, tapi tentu dengan disertai surat keterangan. Dan kalau ASN itu betul sekali setidaknya atau sedikitnya disetujui surat itu ditandatangani oleh eselon 2 yang terkait dengan tanda tangan basah. Memang sesuatu yang nantinya di lapangan diawasi dan dilakukan pengawasan secara ketat ya. Dan tadi juga kami bersama Kakor membuat kesepakatan bahwa akan dilakukan penyekatan di 333 titik di sekitar Lampung sampai dengan di Jawa, di mana di situ nanti akan ada screening Mbak, tentang surat-surat atau syarat-syarat yang dipenuhi, yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bepergian yang termasuk di dalam kategori pengecualian tadi. Nah, ini diharapkan nantinya dengan adanya penyekatan, adanya pengetesan atau kemudian screening terhadap syarat-syarat perjalanan. Ini diharapkan nantinya masyarakat juga jelas siapa yang memang boleh bepergian itu adalah yang kemudian bisa diloloskan oleh kepolisian dan meneruskan perjalanan. Oke, jadi penyekatan tadi 330-an titik ya? Betul, ini khusus untuk di darat ya, karena kami lihat bahwa untuk transportasi darat ini memang yang paling menantang ya. Secara kalau untuk udara, laut maupun kereta api kan jelas berangkat dari satu titik simpul transportasi. Itu nanti akan saya tanyakan soal moda transportasi yang lain, tapi saya ingin lebih menggali lagi. Jadi kalau transportasi penumpang kan memang dibatasi, tidak boleh, tapi logistik boleh. Nah, ketika ada pengecualian untuk mereka yang bekerja, untuk mereka yang punya emergensi berkaitan dengan keluarga, menjenguk keluarga yang sakit atau meninggal dunia begitu melayat, ini kan ada pengecualian. Bagaimana jika mereka tidak memiliki kendaraan pribadi, terus kemudian menggunakan kendaraan umum, apakah ini dimungkinkan atau seperti apa pembagiannya supaya kendaraan umum ini, kendaraan penumpang ini tidak kemudian disalahgunakan oleh orang lain? Untuk kendaraan umum, sesuai juga yang sudah kami sepakati bersama para operator, ini masih tersedia secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang dalam perjalanan. Itu semua di moda transportasi darat, laut, udara, maupun juga kereta api masih tetap akan disediakan dengan jumlah terbatas. Tapi jumlahnya sangat sedikit begitu? Aduh, Mbak Adita, tampaknya kita punya masalah koneksi. Saya coba beralih dulu ke Pak Atmaji, sembari teman-teman di studio memperbaiki koneksi telepon dengan Mbak Adita. Pak Atmaji, jadi kalau dari Kementerian Pan-RB, sanksi yang tadi Pak Menteri sudah bilang akan ada sanksi, tapi belum jelas ini apa sanksinya. Apakah sudah dirumuskan? Kalau mengenai sanksi itu sebetulnya sudah diatur secara jelas. Pertama di PP nomor 53 tahun 2010 tentang
disiplin pegawai negeri sipil. Ya, di situ ada sanksi ringan, sedang, berat. Dan kita melihat situasi ini sebagai situasi yang serius yang harus ditaati, maka paling rendah itu nanti sanksinya sanksi sedang, ya, tidak ada sanksi ringan pelanggaran berat ini. Ya. Sanksi sedang itu apa, Pak? Sanksi sedang itu misalnya saja penundaan kenaikan pangkat, ya, penundaan 1 tahun dan ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah sampai penurunan pangkat, ya. Ya, kalau yang berat itu bisa sampai penurunan jabatan. Ya. Ya. Bisa sampai penurunan jabatan ya? Ya, betul. Ya. Jadi intinya Pak Atmaji mau bilang bahwa sanksi-sanksi yang ringan semacam peringatan, semacam skorsing tidak ada sama sekali kalau ada PNS yang nekat mudik tahun ini ya? Betul, ya. Tahun lalu kita masih menghimbau. Tapi kalau tahun ini melihat situasi tahun yang lalu, belajar dari tahun lalu, kita ingin benar-benar tegas. ASN akan kami beri sanksi seberat-beratnya sesuai dengan tingkatannya tentu saja. Coba kalau beda ya, kalau misalnya Sesmenpan kok melanggar gitu, itu kan berat sekali gitu. Para dirjen yang harusnya ngawasi kok malah istilahnya melanggar, itu tentu kategorinya sangat berat. Oke, dasarnya bahwa para ASN ini bakal dikenai sanksi yang baik sedang maupun berat itu tadi, apa kira-kira? Apakah betul memang diplot oleh Pak Menteri untuk menjadi teladan bagi masyarakat umum supaya tidak tidak jadi contoh buruk, nekat mudik lalu kemudian berimbas pada peningkatan jumlah kasus? Kami tidak menunjuk seorang tertentu untuk menjadi contoh atau role model gitu ya, tapi kita meminta seluruh ASN di Indonesia yang jumlahnya mungkin sekitar 4,5 juta jiwa ini menjadi contoh bagi masyarakat lingkungannya. Oke, apakah selama ini kurang jadi contoh mungkin Pak Atmaji? Ya 1-2 tentu masih ada yang melanggar, ya tidak pakai masker, tidak menjaga jarak gitu. Tapi kita minta saat ini benar-benar ASN kita patuh, taat untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Lalu pengawasannya bagaimana di para ASN ini? Apakah nanti ada satgas khusus di masing-masing kantor atau seperti apa? Jadi begini, tentu Kementerian PAN dan RB tidak bisa melihat satu persatu situasi di lapangan 100%. Oleh karena itu di dalam surat edaran Menteri PAN RB yang dikeluarkan kemarin, nomor 8 tahun 2021, itu menugaskan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian, itu pimpinan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatur secara internal bagaimana implementasinya di lapangan untuk memastikan ASN-ASN di lingkungannya itu tidak melanggar peraturan. Dan mereka lah yang memberikan sanksi juga. Mereka juga yang mengawasi ya? Selain itu ada juga memang Pak Menpan sudah buat edaran sebelumnya, di tiap instansi itu harus ada pusat krisis, ya, pusat krisis untuk COVID-19. Nah, inilah yang akan menjadi motor untuk mengawasi. Tapi pengawasan yang paling efektif itu sebenarnya dari masyarakat, ya. Kalau ada orang mudik kan tahu ini tetangganya PNS kok mudik, nah itu silakan lapor ke instansinya atau ke Menpan, ya. Saya kira itu kontribusi atau partisipasi masyarakat sangat penting sekali. Nah ini kan mengajak partisipasi masyarakat nih. Kalau misalkan ada masyarakat tahu, wah tetangga saya yang ini anaknya baru saja mudik nih dari Jakarta, jelas-jelas dia PNS, tapi saya tidak tahu PNS apa. Bagaimana cara masyarakat melaporkannya, supaya tidak harus tahu begitu kemana harus secara spesifik melapor kalau memang tidak begitu tahu instansinya ada di mana? Bisa melapor ke antara lain ke halomenpan@menpan.go.id. Ya, sekali lagi melalui halomenpan@menpan.go.id. Silahkan. Itu bisa ya, untuk kemudian diteruskan ke masing-masing instansi begitu? Betul, ya. Oke, betul. saya coba sapa Ibu Adita lagi. Bu Adita, sudahkah? Aduh, masih gangguan ternyata.
Kita akan coba lagi untuk menghubungi Bu Adita. Pak Rian dulu deh kalau gitu. Pak Rian, tadi Anda sudah mendengar sedikit dari Bu Adita, nanti akan saya gali lebih dalam. Sedikit juga dari Pak Atmaji, apa yang bisa Anda sampaikan? Nomor satu memang tidak mudah, sehingga saya bisa mengerti kalau Menpan mengeluarkan perintah yang cukup keras. Kenapa? Kita sekarang dalam kondisi euforia pasca vaksinasi. Nah, ini kan semua pada hijau. Jadi ini euforia ini perlu dihentikan dengan cara seperti ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Menpan ada bagusnya. Hanya disarankan kalau bisa ini justru jadikan game changer. Kenapa? Di negara-negara waktu saya mengajar di Universitas Malaya Kuala Lumpur itu, di Malaysia itu kalau Lebaran cuma 2 hari aja liburnya. Yang lainnya itu masing-masing ambil cuti masing-masing. Sehingga gimana apa game changernya? Ya mulai tahun depan kalau bisa jangan bikin cuti bersama. Kenapa? Cuti bersama itu merontokkan produktivitas kita loh. Kenapa? Setiap orang kan punya jatah 12 hari cuti itu kan ya. Setiap tahun itu tinggal diambil waktunya itu aja. Dan waktu di Malaysia, karena saya itu non-muslim, saya tidak boleh sama sekali untuk cuti. Jadi saya harus nungguin kampus itu. Nah ini membuat kita produktif. Jadi dengan demikian mungkin juga, ini saran kami, apabila dibolehkan kami dukung nanti. Ini jadi game changer-nya. Kayak vaksin jadi game changer-nya COVID, ini jadi game changer Menpan. Tidak apa, masing-masing tetap boleh ambil libur, tapi liburnya libur ambil dari cuti masing-masing. Jadi kita nggak lagi kebingungan masalah begitu banyak liburan kita ini. Nah, itu hanya saran saja. Oke, tapi masalahnya kan selama ini bahkan pemerintah saja menunggu-nunggu masa mudik ini karena perputaran roda ekonominya luar biasa. Ini kan membantu juga pemerintah. Sulit rasanya saya bayangkan ada game changer seperti yang disampaikan oleh Pak Rian. Oke, begini. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai mekanisme seperti ini, jadi misalnya gini, apabila orang-orang Jabodetabek itu tidak mudik, maka ekonomi Jabodetabek nggak mati loh. Pada waktu musim baru itu mati ekonominya. Nah, tantangan adalah bagaimana agar transfer uang dari Jabodetabek ke wilayah-wilayah Jawa ini lancar. Mungkin juga nanti kalau perlu diminta, Bang, kalau ada transfer untuk yang musim lebaran ini, buat dikurangi nilainya. Atau kemudian diaktifkan melalui link aja atau OVO, sehingga itu ada yang namanya promosi bagi masyarakat untuk mereka menggunakan teknologi itu. Jadi saya kira akan terbagi juga, tetap terbagi itu ekonomi. Anda meyakini itu bisa terjadi tetap begitu ya. Tapi Pak Rian begini, balik lagi ke topik utamanya. Menurut Anda efektif tidak aturan larangan mudik ini untuk mencegah masyarakat tidak pulang ke kampung halaman dengan harapan bisa menekan penularan COVID-19? Nomor satu, sebagai pembelajaran memang ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena masyarakat kita itu terkenal agak dablek gitu ya. Tetapi ini perlu coba. Karena ini justru bagaimana kita belajar melakukan perubahan pikiran dan perubahan perilaku. Jadi menurut hemat saya kira-kira tingkat efektivitasnya ini kalau mencapai 60% sudah bagus. Tapi kalau PNS harus 100% itu. Yang kedua, masalah di perhubungan itu untuk plat kuning gampang. Yang plat hitam sangat susah. Nah untuk itu apa yang dilakukan adalah perlu pelatihan-pelatihan di lapangan bagi teman polisi di lapangan. Supaya nggak terjadi konflik yang lain di lapangan. Nanti ini tugas kemudian yang perlu dikerjakan. Pak Rian, sebelum jeda saya mau tanya satu lagi. Begini, kan tahun lalu waktu libur lebaran banyak masyarakat yang kemudian menyatakan tidak libur lebaran. Karena waktu itu kan masih banyak yang merasa takut nih dengan COVID-19. Banyak yang secara kesadaran pribadi memilih untuk tidak mudik demi melindungi orang tua di rumah. Saat ini posisinya berbeda. Euforia vaksinasi seperti yang disampaikan Pak Rian dan juga kelelahan. Karena selama ini kebijakan maju mundur. Tahun lalu saya sudah tidak mudik, masa iya tahun ini tidak mudik lagi. Bagaimana menyikapi yang seperti ini supaya kemudian tidak ada celah-celah yang dimanfaatkan masyarakat buat nyolong-nyolong pulang kampung? Oke, jadi dari penelitian kita juga melihat ada kontradiksi lain. Kontradiksinya adalah meskipun demikian ternyata tingkat kepatuhan itu naik loh. Jadi aneh juga, ini ada kondisi quote unquote agak bandel, tapi di sini ada euforia, tapi kepatuhan naik. Dari kondisi temuan-temuan terkini ternyata masyarakat semakin meningkat kesadarannya. Jadi apa yang kita harapkan adalah daya gunakan ini, berdayakan ini, sehingga nanti kata-katanya begini, jangan kata-katanya awas ya, kamu kalau mudik begini, tapi tidak. Itu lebih diperkuat, tetapi setelah selesai acara mudik itu diberikan ucapan terima kasih. Masyarakat, PNS, terima kasih. Dengan bahkan encouraging, engagement method approach itu nanti. Oke, jangan menakut-nakuti, tapi jangan mengancam, tapi lebih encouraging begitu ya?
Oke, saya akan jeda sejenak. Sesaat lagi saya lanjutkan bagaimana dengan potensi misalnya mudik lokal atau menggunakan transportasi lain selain transportasi darat. Sesaat lagi akan dijawab oleh Mbak Adita. Anda jangan kemana-mana. Saya coba cek lagi Bu Adita, sudah tersambung lagi ya? Ya, Mbak Ya, Sofi. oke. Tadi pertanyaan yang sempat terputus adalah bagaimana memastikan soal kendaraan umum ini. Karena pasti akan ada yang perlu, walaupun sudah ada aturan bahwa yang diperbolehkan untuk mudik hanya orang-orang yang ada tujuan tugasnya secara jelas, lalu ada emergensi berkaitan dengan keluarga. Silakan. Ya, jadi memang kami masih akan menyediakan transportasi umum ini yang jumlahnya tentunya sangat terbatas. Karena memang masih ada anggota masyarakat yang dikecualikan, yang boleh melakukan perjalanan selama pelarangan mudik ini. Jadi tetap ada Mbak Sofi, baik itu untuk darat, laut, udara maupun kereta api, kita tetap sediakan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan para operator untuk tetap menyediakan secara terbatas. Termasuk untuk kereta api ini juga nantinya tidak ada kereta reguler Mbak, yang ada kereta luar biasa ya, yang itu nanti akan digunakan apabila ada keperluan-keperluan masyarakat yang masuk dalam kriteria yang dikecualikan. Jadi penyelenggara transportasi ini yang dibatasi juga ini bertanggung jawab untuk mengecek surat juga? Nantinya akan ada petugas gabungan ya, bukan hanya para operator, gabungan termasuk dari Satgas, kemudian juga ada dari Kementerian Perhubungan sendiri, kemudian kalau di masing-masing simbol transportasi tentu ada otoritasnya, ada otoritas bandara, ada syah bandar dan sebagainya yang nanti akan bersama-sama untuk melakukan pengawasan itu. Yang ditakutkan oleh Pak Kakor Lantas adalah travel gelap. Apa yang bisa disampaikan? Ya Mbak, tadi secara tegas Pak Kakor Lantas dan juga Dirjen Perhubungan Darat sudah menegaskan bahwa itu tidak ada kompromi ya untuk travel, apalagi travel gelap. Secara legalnya saja, secara hukumnya sebenarnya travel gelap ini kan sudah melanggar ketentuan ya. Belum lagi digunakan untuk perjalanan penumpang di masa pelarangan mudik. Ini kan berarti double-double nih kesalahannya. Dan tadi Kakor Lantas secara tegas mengatakan bahwa penyekatan di 333 titik itu memang sengaja dilakukan untuk mempersempit ruang gerak gitu ya. Karena ini memang arahan dari Presiden juga kan kita harus tegas dalam melaksanakan pengawasan dan pelarangan mudik ini. Dan setidaknya masyarakat juga mendapat sosialisasi ini sejak awal. Sehingga mereka juga sadar bahwa nanti dalam masa 6 sampai 17 Mei ini akan banyak juga hal-hal yang akan ditemui kesulitannya kalau mereka tetap bersikeras untuk mudik. Gitu. Mbak Rita begini, tahun lalu kan mudik juga diimbau untuk tidak dilakukan. Masyarakat waktu itu sempat ada polemik yang luar biasa soal mudik versus pulang kampung begitu. Tapi yang banyak disampaikan oleh masyarakat adalah ketidakadilan bahwa mereka yang memiliki uang ternyata bisa saja mudik karena diperkenankan terbang. Sementara mereka yang tidak punya uang dari golongan ekonomi yang menengah ke bawah yang selama ini berpegang pada transportasi darat akhirnya dibatasi. Sehingga waktu itu banyak yang merasa bahwa loh kok orang kaya boleh mudik sementara orang miskin tidak. Bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan transportasi udara? Bagaimana dengan transportasi laut juga? Mungkin perlu saya koreksi ya Mbak Sofi. Tahun lalu itu justru mungkin udara itu yang paling ketat ya Mbak ya. Kalau saya boleh bilang. Jadi betul-betul tidak ada penerbangan pada saat itu kecuali memang untuk sekali lagi yang dikecualikan. Saya ingat Mbak Adita waktu itu sempat ada beberapa hari di mana sebelum Lebaran bandara penuh waktu itu. Itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya charter Mbak mungkin. Karena kalau pesawat charter untuk kepentingan yang memang sesuai dengan pengecualian itu masih boleh. Gitu ya. Jadi nah sekarang kita fokus untuk tahun ini. Tahun ini sama Mbak. Ini juga tidak ada saya rasa tidak ada ketidakadilan antara yang mampu dan tidak mampu itu tidak ada. Kita semua harus sama-sama menegakkan ketentuan ini, sama-sama menegakkan hukum ini, dan kami juga bekerja sama dengan kepolisian maupun semua otoritas di simbol-simbol transportasi dan Satgas itu juga sudah sepakat bahwa pengawasan tahun ini akan lebih ketat. Bagaimana dengan yang menyatakan bahwa justru mudik terutama dengan pesawat terbang saat ini lebih difasilitasi karena sudah boleh menggunakan Genos katanya? Jadi saya perlu jelaskan Mbak, kalau Genos dan ketentuan-ketentuan screening COVID itu berlaku pada periode umum ya, dalam situasi umum termasuk Genos. Nah dalam masa pelarangan mudik sebenarnya kan ketentuan umumnya kan dilarang untuk melakukan perjalanan.
Nah, kalau masih ada yang melakukan perjalanan karena memang memenuhi kriteria pengecualian, persyaratannya akan sama dengan situasi atau kondisi umum, termasuk bisa menggunakan genos, antigen, maupun juga PCR test. Jadi itu semua situasi yang memang atau dalam kondisi umum, dalam kondisi tidak adanya pelarangan. Oke. Ketika masuk masa pelarangan, tentunya tadi dari sisi penumpangnya sendiri pasti akan sangat dibatasi. Dan kalau memang boleh bepergian, syaratnya masih tetap sama, Mbak. Seperti Oke. dalam situasi. Jadi dihadangnya di depan duluan begitu ya soal surat-surat ini ya. Pak Betul Atmaji, sekali, Mbak. Pak Atmaji begini, bagaimana cara mensosialisasikan ini di tingkat pusat pasti kan sudah clear ini kan, karena pasti akan digalakin sama Pak Menteri sendiri begitu. Tapi bagaimana dengan di daerah, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota misalnya? Sekarang ini kita sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi edaran Pak Menpan hari Rabu kemarin itu dalam satu hari itu sudah langsung sampai ke para sekda, kepala daerah di seluruh Indonesia. Itu saya pastikan ya, kita punya grup forum sekden, forum sekda provinsi, kabupaten, kota yang menyebarluaskan informasi ini. Oke. Dan kami terima kasih dengan Kompas TV ikut menyebarluaskan acara ini juga. Terima kasih. Jadi di masing-masing daerah itu juga nantinya akan ada sosialisasi sendiri untuk ASN atau tidak, Pak? Betul, karena kan sekali lagi tadi Pak Menpan sudah pernah mengeluarkan edaran di tiap instansi itu ada pusat krisis. Nah, pusat krisis inilah yang akan meneruskan informasi yang diterima kepada seluruh ASN di lingkungannya masing-masing. Pak Rian, kalau ada narasi bahwa ASN harus menjadi contoh masyarakat untuk tidak mudik, menurut Anda efektif tidak ini? Saya kira efektif karena kita masih punya kultur seperti itu kok. Tapi yang bagus saya melihat dimensi yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita mau akui, kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan lockdown. Lockdown lokal tapi dimotori oleh PNS. Jadi ini kalau boleh kita katakan inovasi baru kebijakan Indonesia dalam lockdown tapi tidak menggunakan kata lockdown. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Sesmen tadi betul. Satu adalah bagaimana karena suka nggak suka yang namanya PNS itu menjadi, bahkan bukan PNS loh ya, pegawai negeri sipil dan militer dan polisi itu harus dan wajib menjadi contoh karena mereka bukan lapang projo tapi pamong praja gitu loh. Jadi kalau yang mengemong itu yang memberikan contoh, nggak punya pilihan lain. Dan saya kira ini kalau boleh, ini boleh Pak Sesmen justru dimanfaatkan atau digunakan sebagai game changer untuk merubah budaya dari PNS, Pak Sesmen. Mudah-mudahan berhasil, Pak Sesmen. Oke. Selama ini Pak Rian adalah salah satu yang paling vokal mengkritisi pemerintah ketika ada kebijakan yang maju mundur atau tidak konsisten. Kalau menurut Anda sejauh ini konsistensinya seperti apa? Jadi relatif lebih konsisten. Kenapa? Karena dulu itu masih bingung, betul, sangat bingung. Sehingga digunakan kata mudik, pulang kampung, bingung. Dan sekarang ini saya kira ini kita harus akui lah. Di tengah kegalauannya udah mulai firm. Nah, mohon berkenan nanti kalau gitu pemerintah, apa yang digunakan? Saran kami ke depan, pemerintah sekarang masih bekerjanya masih menggunakan single approach. Jadi ini pemerintah punya approach tunggal. Jadi saran kami ke depan, daya gunakan namanya pentahelik kalau membuat kebijakan. Jadi menggunakan namanya media, kemudian pakar, masyarakat, dengan demikian nanti lebih nyaman. Jadi ini saran kami, dan itu lebih mengajak. Karena sekarang itu juga rasanya, loh ini yang bikin peraturan pemerintah kok, orang-orang bisnis kok suruh juga gitu. Jadi ini engagement-nya kurang. Saran kami ke depan, nyatakan sebagai sebuah kebijakan koalisi, dengan demikian pemerintah menjadi leading sektornya. Tapi pentahelik nggak boleh ketinggalan, gitu. Oke, Mbak Adita, yang tadi saya juga ingin tanyakan kepada Anda, ini kan sekat-sekat ini untuk dipastikan bahwa masyarakat dari luar kota, khususnya dari DKI Jakarta dan sekitarnya itu tidak bisa ke beberapa daerah, begitupun juga sebaliknya. Tapi bagaimana dengan misalkan mudik lokal? Apakah ini sudah dibahas dengan kepolisian atau seperti apa? Ya, Mbak Sofi, di dalam PM ini sudah kami cantumkan secara detail ya, daerah-daerah mana saja, daerah perkotaan yang masih boleh dilakukan perjalanan transportasi tersebut. Jadi ini masuk dalam kriteria pengecualian juga. Jadi seperti di Jabodetabek sendiri, itu sebagai aglomerasi memang tidak ada pelarangan moda transportasi. Jadi tetap berjalan seperti biasa.
Tetapi yang akan dilakukan adalah pengurangan kapasitasnya. Sehingga nantinya juga kita harapkan ini masyarakat juga akan membatasi pergerakan karena ketersediaan dari angkutan umum ini sendiri juga akan kita batasi. Oke. Angkutan umum baik antar kota maupun di dalam kota begitu ya. Mbak Adita, terakhir saya mumpung masih punya waktu sedikit untuk bertanya kepada Anda, saya penasaran sekali. Bulan lalu sebenarnya Pak Menhub itu pernah menyatakan boleh mudik. Lalu 2 minggu kemudian dianulir oleh Pak Menko PMK. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok nggak kompak lagi pemerintah? Bukan nggak kompak, Mbak. Teman-teman media ini sepertinya mengutipnya tidak lengkap ya. Jadi itu memang ada di dalam raker bersama DPR. Jadi yang dikutip adalah pidato dari Pak Menhub sepanjang hampir. Ini memang yang diambil ada di sebagian saja. Dan setelah selesai rakor itu sebenarnya sudah langsung diklarifikasi. Jadi tidak ada sama sekali pertentangan dan kami konsisten bahwa pemerintah tegas melarang mudik. Jadi memang sejak awal tidak boleh ada mudik, langsung diklarifikasi oleh Pak Menhub begitu ya? Betul sekali. Bukan karena Pak Menhub dapat tekanan dari pemilik usaha transportasi? Tidak, Mbak, tidak. Tidak Kami ya? sangat sadar ini kalau ada pergerakan masif, efeknya akan biasa untuk pandemik ini. Dan kita tidak ingin itu terjadi kan. Oke, jadi tidak ada maju mundur, tarik ulur antara Pak Menhub dengan Pak Menko PMK ya? Sama sekali tidak ada. Oke, saya harus mengklirkan itu. Karena waktu itu masyarakat juga sempat berpikir, loh kok kayak gini lagi? Deja vu katanya tahun lalu. Mbak Adita, Pak Rian dan juga Pak Atmaji, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Ya, Sampai jumpa lain waktu. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.